Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nelida Nindi Fauzia dengan NIM 211209 dari kelas Analisis Keuangan E. Nah, pada pertemuan saat ini saya akan membahas mengenai kinerja keuangan PT Garuda Indonesia mulai dari tahun 2016 hingga tahun 2020, yang mana pastinya di setiap tahunnya memiliki titik permasalahan yang berbeda dan pastinya disebabkan oleh faktor-faktor yang berbeda pula. Nah, untuk yang pertama, saya akan membahas kinerja keuangan pada tahun 2016. Sesuai dengan apa yang sudah saya analisis, bahwa pada tahun 2016, kinerja keuangan dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi global yang berdampak pada kondisi pertumbuhan ekonomi nasional yang mempengaruhi tingkat daya beli konsumen dan pertumbuhan industri penerbangan, yang disebabkan oleh bencana alam yang melanda berbagai wilayah di Indonesia seperti banjir, puting beliung, tanah longsor, kebakaran hutan, dan gempa bumi yang berpengaruh besar khususnya bagi Garuda Indonesia. Dengan adanya hal ini, sehingga perseroan mampu membukukan laba bersih tahun berjalan dan laba komprehensif tahunan berjalan masing-masing sebesar 9,36 juta US dollar dan 59 juta,17 US dollar. Tahun yang kedua yaitu 2017. Selama tahun 2017, perseroan juga menghadapi beberapa tantangan dan isu utama yang meliputi tantangan persaingan usaha, tidak tercapainya target keuangan dan operasional, perubahan regulasi, bencana alam, serta beberapa tantangan dan isu lainnya yang dihadapi oleh perseroan. Nah, perseroan membukukan kerugian sebesar 67,55 juta US dollar atau menurun sebesar 23,19% dibanding dengan kinerja tahun sebelumnya yaitu tahun 2016. Selanjutnya pada tahun 2018. Pada tahun 2018 mungkin akan menjadi tahun yang berat bagi PT Garuda Indonesia karena perolehan laba bersih perusahaan dianggap janggal dengan mencatat laba bersih sebesar 809.000 US dollar atau setara dengan 11,33 miliar. Pengakuan itu dianggap tidak sesuai dengan PSAK nomor 23 sebab manajemen Garuda Indonesia mengakui pendapatan dari Mahata sebesar 239 juta US dollar yang diantaranya sebesar 28 juta US dollar merupakan bagian dari bagi hasil yang didapatkan oleh PT Sriwijaya Air. Kemudian, otorisasi jasa keuangan memutuskan bahwa PT Garuda Indonesia telah melakukan kesalahan terkait penyajian laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2018. Setelah melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Bursa Efek Indonesia, OJK menjatuhkan sanksi kepada PT Garuda Indonesia antara lain perbaikan laporan keuangan tahun 2018 selambat-lambatnya 14 hari setelah kesepakatan serta denda sebesar 250 juta. Selanjutnya, laporan keuangan 2019. Emiten berkode saham GIAA ini membukukan laba bersih yang diperoleh dari kenaikan pendapatan sebesar 5,59% menjadi 4,57 miliar US dollar. Peningkatan pendapatan disumbang oleh pertumbuhan penerbangan berjadwal dan pendapatan lainnya. Kemudian, di tahun selanjutnya, 2020, kinerja keuangan emiten maskapai BUMN PT Garuda Indonesia (Tbk) cenderung tertekan pada tahun ini. Setelah tiga uang, pergerakan sahamnya pun menurun pada tahun 2021. Bursa Efek Indonesia menyetop perdagangan saham GIAA pada tanggal 18 Juni 2021. Suspensi saham tersebut masih berlangsung hingga saat ini, sehingga saham Garuda tidak lagi bergerak. Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2020, PT Garuda Indonesia Tbk mencatat kerugian senilai 2,44 miliar US dollar atau setara dengan 34,45 triliun pada tahun 2020. Nah, hal tersebut terjadi karena akibat dari pandemi COVID-19, adanya pembatasan perjalanan telah menyebabkan penurunan perjalanan udara yang signifikan dan memiliki dampak buruk bagi operasi dan likuiditas grup pada PT Garuda Indonesia.
Nah, jadi demikianlah pemaparan kinerja keuangan PT Garuda Indonesia selama 5 tahun kebelakang ini. Semoga bermanfaat dan apabila ada salah kata mohon maaf. Sekian